Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Serba Serbi CPNS. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai peranan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memiliki hubungan dengan Undang-Undang Dasar 1945, di mana Pancasila menjiwai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri menggambarkan konsepsi dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan dan konsep kehidupan yang dianggap baik bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan satu dan yang lainnya. Berikut peranan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki ciri khas atau karakteristik tersendiri dari ideologi lain yang ada di dunia. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Kemudian Pancasila mendasari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam perundang-undangan. Semua sila dalam Pancasila saling berkaitan dan tidak bisa dilaksanakan secara terpisah-pisah. Dalam pelaksanaannya, sila ke-1 melandasi sila kedua, sila kedua melandasi sila ketiga, dan begitu seterusnya. Nah, Pancasila disahkan sejak tanggal 18 April 1945. Sejak itu bisa dikatakan sebagai dasar negara, pandangan negara, ideologi negara, dan pemersatu dalam peri kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Pancasila harus dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara utuh dan konsekuen. Peranan kedua Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila sebagai pandangan hidup, di mana Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peranan Pancasila yang ketiga yaitu Pancasila sebagai norma hukum, di mana Pancasila memiliki sifat imperatif atau memaksa, artinya mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepada Pancasila. Peranan Pancasila yang keempat yaitu Pancasila sebagai tata kehidupan bangsa Indonesia. Nah, ini memiliki beberapa poin. Poin pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, di mana setiap bangsa memiliki jiwanya masing-masing yang disebut Volksgeist atau jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila telah terwujud sebagai azas-azas yang menjiwai dan dilaksanakan bangsa Indonesia sejak zaman Sriwijaya Majapahit, meskipun belum dirumuskan secara konkret. Poin kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa adalah sifat hakiki yang tercermin dari sikap dan perilaku suatu bangsa yang membedakan bangsa itu dengan bangsa yang lain. Contohnya, kepribadian bangsa Indonesia memiliki sifat-sifat religius, adat istiadat yang penuh kesopanan dan keluhuran budi, kemudian toleransi, kebersamaan, gotong royong, dan sebagainya. Poin ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus mengacu, dijiwai, atau tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Poin keempat, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Fungsi sekaligus tujuan bangsa Indonesia terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sedangkan untuk cita-cita dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu membentuk negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Poin yang kelima, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, Pancasila mengandung nilai-nilai yang oleh bangsa Indonesia diyakini paling benar, paling adil,
paling bijaksana, paling tepat bagi kehidupannya. Dengan adanya keyakinan itu, maka Pancasila merupakan sarana yang sangat ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Poin yang keenam yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Di mana proses yang dilalui hingga Pancasila disahkan, terdapat perjanjian moral yang luhur, sehingga Pancasila akhirnya diterima oleh semua pihak sebagai dasar negara. Poin ketujuh, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pada hakikatnya merupakan hasil pemikiran bangsa Indonesia, diangkat dan diambil dari nilai adat istiadat yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat. Poin ke-8, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Memiliki konsekuensi bahwa di dalam segala aspek pembangunan nasional wajib berlandaskan pada hakikat nilai-nilai dari sila-sila pada Pancasila. Nah, peranan Pancasila yang kelima yaitu Pancasila sebagai filter globalisasi, di mana nilai-nilai pada Pancasila bisa digunakan sebagai filter atau penyaring nilai-nilai baru yang masuk ke Indonesia, sehingga mampu mempertahankan nilai budaya asli Indonesia di era globalisasi. Nah, teman-teman, demikian peranan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Biasanya ini akan dimasukkan ke dalam bentuk soal kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman perlu memahami lagi lebih dalam mengenai maksud dari peranan Pancasila ini. Baiklah teman-teman, demikian video kali ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam persiapan tes CPNS tahun 2020.